secara umum ada dua hal yang kami cermati. Pertama, dalam konteks substansi kasus. Kami melihat kasus ini sebenarnya bisa dilakukan restoratif justice. Assalamualaikum ya teman-teman, saya Habibur Rahman, pimpinan Komisi 3. Ini ada anggota Komisi 3 dari PAN, Pak Nazarudin Dejam. Dari PKB, Pak Rano Alfat. Ya kan, hari ini karena libur kami nggak bisa buka kantor, kami menerima aduan dari Ibu Dira ya, yang di Bali tersebut. Secara umum ada dua hal yang kami cermati. Pertama, dalam konteks substansi kasus. Kami melihat kasus ini sebenarnya bisa dilakukan restoratif justice. Ya, artinya apa? Karena dari yang disampaikan Ibu Dira dan pengacaranya ini bahwa Ibu Dira bukanlah orang yang mengupload, bukan pula orang yang menyuruh, bukanlah orang yang meminta penguploadan teks-teks konten-konten tersebut. Ya, bahkan beliau menyayangkan ya, penguploadan tersebut, sehingga dari segi mens rea harusnya sulit ya untuk ada pada Ibu Dira ini. Kedua, dalam konteks prosedur penanganan, ini kan ibu dan ada anak. Kemarin ya infonya, dan saya lihat juga foto-fotonya, ditangkap di pom bensin ya, lalu kemudian ditempatkan di rumah aman katanya, tetapi pintunya tidak boleh ditutup dan ada polisi laki-laki ya yang bisa melihat langsung ke dalam ibu ini. Padahal kan ibu ini kan menyusui dan lain sebagainya, tentu merasa terintimidasi. Hal-hal ini kan tentu akan menjadi perhatian. Secara prinsip kami meminta jajaran Polri ya di bawah ini ya untuk berhati-hati. Kasihanlah Pak Kapolri itu setengah mati. Kerja kerasnya Pak Kapolri luar biasa, berprestasi. Pak Kapolri sudah kerja sangat baik, top bintang 5 kinerjanya Pak Kapolri. Jangan dinodai oleh kerja-kerja yang nanti dianggap masyarakat ya tidak profesional, dan bahkan dianggap masyarakat tidak adil. Ya. Jadi kita dalam konteks kita sebagai wakil rakyat menerima, dan kalau boleh kami ingin menengahi ya, dalam konteks restoratif justice, sudahlah di masyarakat kita tuh ada kesalahpahaman dan lain sebagainya, banyak bisa diselesaikan. Kurang lebih begitu ya, Pak pengacara ya. Ya, mungkin itu. Bang, berarti ini menurut Abang mencoreng institusi terkait, Bang ya? Nah, bukan begitu. Kesimpulannya kami himbau, jangan sampai aparat di bawah melakukan tindakan yang nanti dianggap masyarakat tidak profesional sehingga akhirnya mencoreng. Ini kan himbauan ya. Jadi kami pikir ini masih bisalah didorong restoratif justice. Hanya itu kok yang kami inginkan ya. Penanganan konkretnya seperti apa, Bang? Ya, kami besok ke Kunker, kebetulan ada Kunker reses ke Polda Bali. Kami akan sampaikan hal ini. Oke, untuk Bu Dira gimana, Bu Dira? Bu Dira gimana nih? Dapat dukungan dari Komisi 3. Terima kasih karena beliau udah membantu mendengarkan juga aduan saya. Semoga masalah ini bisa terselesaikan. Terima kasih kepada Komisi 3. Optimis Bu, kehadiran orang Komisi DPR ini akan membantu kasus Ibu Dira ini? Optimis karena saya pun ngerasa nggak mengupload itu juga. Oke. Cukup ya. Oke guys. Iya. Oke, Bang Nahak, ada yang ingin disampaikan? Ya, Bang Nahak. Ya. Ya, Bang Endrasam, ayo, apa ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, bahwa kebetulan memang Bang Habibur Rahman adalah abang saya juga, kita sama-sama kader di Partai Gerindra, jadi itulah ya, bahwa akses kita dalam politik itu menentukan juga untuk hal-hal sifatnya positif seperti ini. Jadi saya memang sudah menghubungi beliau juga sebelumnya suka memberikan atensi terhadap perkara ini, dan ini juga bukan atensi yang pertama, tapi ada beberapa atensi juga dari pihak-pihak Angkatan Darat terutama ya, dari Matra Angkatan Darat. Jadi ini melengkapi bahwa dari institusinya Bu Dira selaku Ibu Bersih, dan juga dari institusi Komisi 3 yang menaungi masalah tentang masalah kepolisian yang di bawahnya ya, bagian pengawasan dan sebagainya.
mudah-mudahan ini dapat dicarikan titik temu yang terbaik, karena yang harus digarisbawahi perkara ini bukan perkara yang luar biasa. Ini perkara ITA seperti juga rekan Nahak sudah sampaikan juga sebelumnya, ini harus diselesaikan oleh restoratif justice, ya kan, bukan perkara teroris, bukan perkara koruptor, ya kan. Nah ini kan jangan sampai ada disparitas perlakuan, koruptor mendapatkan perlakuan ya yang lebih lebih enak seperti itu, sedangkan Ibu Ira hanya terkena undang-undang ITE mendapatkan perlakuan seperti teroris yang kita anggap seperti itu. Jadi hal-hal ini kita himbau kan supaya kedepannya ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Kami tidak ingin berpolemik dalam perkara ini, tidak ingin memperpanjang masalah ini, dan kita juga mengimbau pihak kepolisian untuk tidak berpolemik dan memperpanjang masalah ini. Ini bukan masalah yang luar. Jangan sampai kalah jadi arang, menang jadi abu. Ya, kita sama-sama jaga. Kami sayang kepolisian adalah mitra kami, sama-sama penegak hukum. Ya kan, Pak Listio seperti yang Bang Habib sampaikan, sudah sangat kerja keras supaya institusi Polri ini baik, dan itu kita sudah sangat apresiasi. Insya Allah, ya kan, dengan jalur yang ada, ya kan, melalui Bang Habib, ya kan, dengan partai-partai lain, ada dari Gerindra, dari PAN, dari PKB juga, ya kan, sudah teman-teman kita di sana, rekan-rekan di sana, ini bisa menyampaikan langsung dengan Pak Kapolri nanti. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara baik, selesai, case close, tidak ada polemik lagi ke depannya. Kita melihat ke depan supaya tidak penegakan hukum ini tidak timpang, tidak ada lagi disparitas dengan penegakan hukum, dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Kita ingin Polri benar-benar profesional ke depannya ya, untuk menjalankan seluruh tugasnya dengan baik. Saat ini seperti itu. Mungkin benar. Ya, jadi pertama saya sampaikan apresiasi ya kepada wakil rakyat kita, kepada Bang Habibur Rahman yang benar-benar ini aspiratif ya, dia mendengar sekali masalah ini dan langsung statement waktu itu. Saya juga sangat bahagia dan bangga bahwa anggota DPR saat ini melalui beliau sudah banyak merespon kasus-kasus seperti ini. Karena apa? Kasus kekerasan, kasus KDRT, penelantaran ini sangat banyak. Saya juga di Perlindungan Nasional Indonesia, dan ini sangat tinggi itu loh, dan harus butuh perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Oke, soal persoalan materi hukumnya itu dalam perjalanan, kami sudah dalam proses, dan kunkernya DPR RI, tadi kami juga mendapat undangan. Saya dapat undangan dari DPR RI, kami juga mengajukan permohonan audiensi dan permohonan perlindungan hukum, sehingga Bu Dira dan kita nanti akan dampingi untuk di kunker di Bali, sehingga akan menjelaskan masalah hukumnya. Dan saat ini juga kami sudah sampaikan bahwa saat ini proses hukum sampai di pra-peradilan, karena kami anggap bahwa proses hukumnya janggal dan penetapan tersangka terhadap klien saya Dira itu adalah tidak sah, sehingga saya harus gugurkan itu lewat jalur hukum juga, lewat pra-peradilan. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia dan juga pihak kepolisian yang kami banggakan, semoga masalah ini bisa dibuka ruang untuk diselesaikan. Bahwa restorasi justice kami tidak pernah diberikan untuk menyelesaikan persoalan ini. Harusnya dibuka itu, karena ini kasus ITE, bukan kasus-kasus yang lex spesialis yang harus penanganannya juga secara penindakan hukum yang sangat keras sekali gitu. Ya, tambahan juga kami sangat sangat menghargai apa yang respon yang diberikan oleh Komisi 3 dari Bang Habib dan teman-teman. Patut dicatatkan, ini hari Rabu, ini hari libur, tapi beliau bisa menerima kita, ya kan, menyempatkan waktunya di sela-sela waktu yang sangat padat, karena kemarin beliau baru sampai juga dari luar kota, hari ini baru sampai, ketemu kita pada hari, menyempatkan waktu untuk mendengar langsung, karena besok beliau akan ke Bali juga. Jadi artinya di sela-sela waktu ini bagaimana caranya beliau bisa menyempatkan waktunya untuk mendengar langsung dan menindaklanjutinya ini kepada institusi Polri. Yang terakhir saya sampaikan, yang berikut adalah apresiasi kepada, karena ini Impersit yang masih aktif. Kami juga ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Pak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Ibu Kasat, Ibu Maruli, dan juga kepada Bapak Wakasat ya. Dia juga kemarin sudah menerima kita secara resmi, dan juga dari pimpinan kesatuan daripada Ibu Dira yang juga merespon, dan terima kasih kepada Pangdam Sembilan Udayana sudah merespon baik. Kita harapkan komunikasi antara pihak kepolisian dan juga instansi seperti TNI juga bisa berjalan dengan baik, karena selaku Impersit mungkin secara instansi kan bisa lakukan komunikasi ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini gitu.
Oke, terima kasih Bang. Teman-teman ya. Oke ya. Thank you ya. Yuk.